Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Di video kali ini Mom Jona akan membahas pengen buka usaha tapi dengan sewa ruko. Nah, ini ada pertanyaan dari komentar di kolom komentar ya teman-teman. Pengen buka usaha tapi pengennya sewa ruko, bagaimana kak? Sewa ruko merupakan solusi bagi teman-teman yang pengen memiliki usaha tapi nggak punya tempat buat menjalankan proses usahanya ya teman-teman, atau proses bisnisnya ya. Walau punya potensi meningkatkan keuntungan usaha, sewa ruko nggak bisa sembarangan loh. Banyak faktor yang harus diperhatikan biar usaha teman-teman nggak berujung buntung ya teman-teman. Ya maklumlah, sewa tempat kan nggak pakai daun, pakai uang, dan lumayan mahal juga ya teman-teman. Teman-teman juga saat ini berencana menyewa ruko, pertimbangkan dulu 7 aspek di bawah ini ya teman-teman, sebelum teman-teman tanda tangan kontrak sewa ya teman-teman. Yaitu yang pertama, status legalitas ruko ya teman-teman. Nah, urusan legalitas adalah hal yang paling penting. Tanyakan pada pemilik mengenai status sertifikat ruko ya teman-teman. Cek apakah udah memiliki sertifikat hak milik atau masih hak manfaat bangunan ya teman-teman. Nah, jika statusnya masih HGB atau hak manfaat bangunan, masa berlakunya, perhatikan masa berlakunya. Pastikan juga telah memiliki IMB ya teman-teman, atau izin mendirikan usaha, sehingga boleh dijadikan sebagai ruang usaha. Nah, buat menghindari hal-hal yang nggak diinginkan selama menjalankan usaha, sebaiknya urungkan niat menyewa jika aspek di atas belum atau susah dipenuhi oleh pemilik ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu lokasi, tentukan prestasi ya teman-teman. Nah, lokasi dapat menentukan jumlah pelanggan usaha yang teman-teman miliki. Salah memilih lokasi bisa-bisa berakhir gulung tikar ya teman-teman. Nah, penentuan lokasi sewa ruko juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti jenis usaha ya teman-teman, dan target konsumen. Jika ingin mendirikan usaha toko kelontong, pastikan yang padat penduduknya ya teman-teman. Nah, selain itu, jika teman-teman nggak berniat tinggal di ruko, perhatikan juga jarak antara ruko dan tempat tinggal teman-teman. Dengan begitu, teman-teman bisa memperkirakan biaya transportasi yang perlu dikeluarkan setiap hari jika harus bolak-balik mengurus atau mengunjungi ruko ya teman-teman. Yang ketiga yaitu kebersihan dan keamanan ruko ya teman-teman. Sewa ruko berlokasi strategis nggak bisa membawa keuntungan jika memiliki keamanan yang buruk ya teman-teman. Nah, buat informasi yang akurat, ada baiknya teman-teman mencari tahu keamanan area dengan langsung bertanya pada penduduk sekitar ya teman-teman. Cari tahu frekuensi tindak kejahatan yang terjadi di area tersebut. Terus faktor keamanan juga dipengaruhi oleh kondisi alam ya teman-teman. Perhatikan resiko bencana alam yang rentan terjadi di area ruko seperti banjir, gempa, dan lainnya. Hal ini dapat menghambat perkembangan bisnis teman-teman sehingga nggak bisa diabaikan ya teman-teman. Selain keamanan, kebersihan lingkungan sekitar juga harus jadi perhatian ya teman-teman. Kawasan ruko yang terlihat kumuh dan nggak bersih tentu bikin calon pelanggan enggan dekat-dekat ke lokasi. Terus yang keempat yaitu potensi pasar di lingkungan ruko ya teman-teman. Nah, sekalipun sewa ruko teman-teman berada di lokasi yang nggak strategis, belum tentu kios otomatis sepi pengunjung ya teman-teman. Begitupun pula sebaliknya. Oleh sebab itu, teman-teman bisa melakukan riset buat memastikan potensi pasar di bawah kawasan ruko tersebut ya teman-teman.
Lakukan kunjungan beberapa kali di lokasi ruko buat mencari tahu tingkat keramaian pengunjung. Terus selain itu ada baiknya teman-teman juga mencari tahu beberapa banyak usaha serupa bisnis teman-teman yang telah berdiri di kawasan tersebut. Jika memang telah banyak kompetitor, pelajari apa yang jadi keunggulan bisnis teman-teman ya dibanding toko atau kios yang lain. Terus yang kelima yaitu kondisi dan fasilitas ruko ya teman-teman. Jika teman-teman hendak menyewa ruko dalam kondisi yang telah terpakai, perhatikan apakah ada bagian yang perlu direnovasi apa enggak ya teman-teman. Hal ini enggak boleh luput dari perhatian teman-teman karena ada biaya perbaikan yang bisa jadi enggak sedikit ya teman-teman. Terus saat memilih ruko, pahami sarana yang bakal menjadi hak teman-teman ya sebagai penyewa. Umumnya fasilitas mencakup daya listrik, dapur, air, luar parkir dan sebagainya ya teman-teman. Pertimbangkan fasilitas yang wajib ada sesuai dengan bisnis yang teman-teman miliki, seperti bisnis toko kelontong misalnya beras, menyediakan wifi dan lain sebagainya. 12.500. Waktu sewa ya teman-teman, ini yang keenam. Pemilik ruko biasanya telah menentukan minimum waktu sewa beserta tanggal pembayaran ya teman-teman. Ruko memiliki masa sewa minimal 3 tahun dengan sistem pembayaran di muka buat 1 sampai 2 tahun pertama ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum yakin dengan potensi ruko yang bakal disewa, sebaiknya coba bernegosiasi biar dapat membayar maksimal buat 3 hingga 6 bulan pertama dulu ya teman-teman. Terus yang kedua itu harga sewa ya teman-teman. Ada banyak faktor yang menentukan harga sewa. Salah satunya adalah lokasi ruko. Biasanya ruko berlokasi strategis atau ruko dalam kondisi baik dibanderol dengan harga yang cukup tinggi ya teman-teman. Nggak perlu takut membayar lebih tinggi jika ruko memang berpotensi mendatangkan pemasukan yang lebih tinggi ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan prioritas dan strategi bisnis yang teman-teman miliki. Walau begitu, lakukanlah riset harga ruko di pasaran biar nggak mendapatkan biaya yang tinggi ya teman-teman. Nah, lebih bagus lagi jika teman-teman pengen pada beberapa pemilik kios di kawasan ruko tersebut. Perbanyak informasi adalah hal wajib sebelum sewa ruko ya teman-teman. Memang beberapa tips di atas tampak sedikit merepotkan ya, tapi demi potensi kesuksesan bisnis teman-teman, tentu hal tersebut nggak bisa dianggap sepele ya teman-teman. Nah, bila teman-teman adalah seorang pekerja yang lagi bekerja dan mengumpulkan uang untuk sewa ruko dan untuk membuka usaha toko kelontong, bisa menerapkan 50% dari penghasilan teman-teman untuk kebutuhan pokok dan 30% untuk hiburan seperti nongkrong, nonton bareng sama teman-teman, dan 2%-nya sisanya untuk investasi dan menabung. Nah, dengan begitu modal untuk membuka usaha atau sewa ruko bisa lebih cepat terrealisasi ya teman-teman. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan.